Perkenalkan, nama saya Rahma Hermanto dengan NIM 28025406222. Perkenalkan, nama saya Shin Marvelous Revin Formetan dengan NIM 28025400036. Perkenalkan, nama saya Wilson dengan NIM 28025399936. Jadi, pada presentasi kali ini, kami akan membedah mengenai searching. Nah, pertama-tama, apa itu searching? Searching adalah proses untuk menemukan sebuah nilai atau key tertentu di dalam suatu struktur data seperti array, list, maupun tree. Tujuannya bukan hanya sekedar memastikan ada atau tidak adanya data tersebut, tapi juga untuk mengetahui posisi atau indeks dari data tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, searching itu banyak dipakai di berbagai bidang. Nah, pada presentasi kali ini, kami hanya ingin membahas dua searching, yaitu linear search dan juga binary search. Linear search ini bekerja dengan cara memeriksa elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Linear search ini tuh sangat sederhana dan bisa digunakan baik pada data yang udah sort maupun belum sort. Nah, tapi kekurangannya juga ada. Untuk data yang jumlahnya besar, waktu pencarian itu bisa lama karena kompleksitas waktunya adalah ON. Jadi kurang efisien untuk data yang banyak. Untuk binary search, jauh lebih efisien. Tapi ada syaratnya, datanya tuh harus udah keurut, udah sort. Cara kerjanya adalah dengan membagi dua data, lalu membandingkan elemen tengahnya dengan data yang dicari. Nah, proses ini tuh bakal diulang terus sampai data ini ketemu dan pencariannya berhenti. Kelebihannya apa? Waktu pencariannya jauh lebih cepat, yaitu O log n. Implementasinya itu bisa menggunakan loop maupun rekursi. Sekarang kita akan memulai simulasi dari linear search. Jika kita lihat, kita diberi sebuah array dan kita diminta untuk mencari angka 21 dari array tersebut. Kita akan mengiterasi dari indeks pertama sampai indeks terakhir dengan membandingkan apakah nilai dari indeks tersebut sama dengan key yang kita cari. Pertama-tama, kita akan melihat apakah 18 sama dengan 21. Jika tidak, maka akan lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 11 sama dengan 21? Bukan. Lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 70 sama dengan 21? Bukan. Maka akan lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 45 sama dengan 21? Bukan. Maka lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 21 sama dengan 21? Iya. Maka kita akan mengembalikan indeks 4 untuk hasil ini. Yang kedua, diminta untuk mencari 67 dari array tadi. Dengan cara yang sama, kita akan mengiterasi dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Apakah 18 sama dengan 67? Bukan. Maka kita akan lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 11 sama dengan 67? Bukan juga. Kita akan lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 70 sama dengan 67? Bukan. Apakah 45 sama dengan 67? Bukan. Apakah 21 sama dengan 67? Bukan juga. Apakah 34 sama dengan 67? Bukan. Apakah 66 sama dengan 67? Bukan. Apakah 90 sama dengan 67? Bukan. Apakah 2 sama dengan 67? Bukan. Apakah 23 sama dengan 67? Bukan juga. Jika kita lihat, sampai iterasi ini berakhir, angka 67 itu tidak ditemukan. Oleh karena itu, dikembalikan not found. Ini adalah contoh kode dalam bahasa C untuk linear search. Jika kita lihat dalam function main, diberikan array data, n, dan key. Setelah itu ada result untuk menjalankan fungsi linear search. Jika kita lihat dalam fungsi linear search, dijalankan sebuah iterasi dari awal hingga akhir. Dan dalam iterasi itu, kita cek apakah nilai dari array index ke i sama dengan key. Jika iya, maka akan di-return indeks tersebut. Jika tidak, maka akan di-return -1. Setelah itu, kita akan balik ke function main untuk mengecek apakah result tidak sama dengan -1. Jika tidak sama dengan -1, akan di-print indeksnya. Jika tidak, akan di-print not found. Oke, kemudian kita akan mencoba simulasi dari binary search. Tapi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk melakukan binary search, maka data harus di-sort. Maka sebelum kita melakukan binary search, kita akan melakukan sorting dulu. Nah, untuk sort itu terserah kita mau menggunakan algoritma apa, bisa menggunakan bubble sort, quick sort, merge sort, atau algoritma lainnya. Maka setelah di-sort, maka di dalam binary search, misal kita mau mencari 21, maka ada dua variabel penting yang harus kita gunakan, yaitu left, atau terkadang juga sering dibilang low, dan juga right, atau sering dibilang high. Nah, di sini saya akan menggunakan left dan right. Left merupakan variabel yang menyimpan indeks paling kiri, dan right merupakan variabel yang menyimpan indeks paling kanan. Setelah kita mendapat left dan right, maka kita harus mencari mid. Mid didapatkan dengan cara left plus right bagi 2. Nah, di sini left-nya adalah 0 dan right-nya 8. Maka 0 tambah 8 bagi 2 hasilnya 4. Maka mid-nya 4. Kemudian kita akan cek apakah nilai si mid ini sama dengan yang kita cari. Berarti apakah 21 sama dengan 34? Ternyata tidak. Dan kita lihat 21 ini lebih kecil dari 34. Maka secara logika,
21 ini akan berada di sebelah kiri si array ini. Maka mid sebelah kanan kita akan hapus semuanya. Dan kita akan jadikan sebelah kiri satunya mid ini menjadi right yang baru. Nah, maka left-nya sekarang 0 dan right-nya 4. Kemudian kita kembali mencari mid. Nah, 0 tambah 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka mid yang baru adalah 2. Dan kita cek apakah 21 itu sama dengan nilai mid yaitu 18? Ternyata tidak. Dan kita cek 21 itu ternyata lebih besar dari 18. Maka 21 harusnya ada di kanan si array ini. Maka sebelah kiri akan kita hapus. Nah, kemudian kita akan menjadikan left yang baru itu adalah si mid. Nah, setelah mendapat mid yang baru, kita akan cek. Kita akan mencari mid yang baru. Left-nya 2, right-nya 4. Maka mid-nya adalah 2 tambah 4 bagi 2 yaitu 3. Maka kita akan cek apakah mid-nya sama dengan yang kita cari, ternyata benar yaitu 21. Maka di sini kita akan return indeksnya yaitu 3. Nah, kemudian kita akan coba mencari nilai 50. Sama seperti tadi, ada left dan ada right. Maka pertama kita akan mencari mid, yaitu 0 tambah 8 bagi 2 hasilnya 4. 34 ternyata tidak sama dengan 50. Dan 50 itu lebih besar dari 34. Maka dia harusnya ada di sebelah kanan. Maka kita akan menghapus array yang ada di sebelah kiri mid. Dan menjadikan mid sekarang itu left yang baru. Nah, kemudian kita akan cari lagi. Apakah mid-nya sama dengan 50? Mid tadi adalah left plus right bagi 2. Berarti 4 tambah 8 bagi 2. Hasilnya 6. Nah, ternyata nilai 50 itu tidak sama dengan nilai mid, yaitu 66. Nah, 50 ini ternyata lebih kecil dari mid. Maka seharusnya dia ada di sebelah kiri si array. Maka mid ke kanan itu akan kita hapus. Dan kita akan menjadikan mid sekarang itu right yang baru. Nah, kemudian kita akan mencari lagi. Mid-nya didapat dari left plus right bagi 2, yaitu 4 tambah 6 bagi 2. Hasilnya 5. Ternyata 50 pun tidak sama dengan nilai mid. Nah, karena 50 ini lebih besar dari si mid, maka kita akan hapus bagian kiri. Maka sekarang sisa 2. Tinggal left dan right. Nah, tapi di sini kita akan tetap cari mid. Left-nya 5, right-nya 6. 5 tambah 6 bagi 2, sebenarnya hasilnya 5,5. Tapi di dalam sini kita akan menjadikannya 5, karena pembulatan akan selalu ke bawah. Maka mid-nya sekarang juga sama dengan left. Jadi left-nya 5, mid-nya 5, right-nya 6. Dan bisa kita lihat, ternyata mid-nya kan 45, dan yang kita cari 50. 50 masih lebih besar dari si mid. Maka kita akan hapus sebelah kiri. Menyisakan left dan right-nya sama. Left-nya 6, right-nya 6. Kalau kita cari mid, otomatis juga sama, karena left plus right bagi 2, di 6 juga. Dan ternyata, nilai dari indeks mid ini, indeks 6 ini tidak sama masih dengan 50. Dan karena sudah habis semua indeksnya, maka bisa kita simpulkan kalau data tidak ketemu atau not found. Nah, dapat kita lihat, di kode berikut adalah implementasi secara iteratif dan rekursif. Kurang lebih sama, kita akan coba lihat dulu secara iteratif. Kita mempunyai low di sini atau sama dengan left tadi, dan high atau sama dengan right tadi. Jadi ini akan berjalan selagi low-nya masih lebih kecil atau sama dengan dari high. Kemudian kita akan cari mid-nya dengan cara low plus high bagi 2. Apabila sama, maka kita akan langsung return mid. Tapi jika dia lebih besar, maka kita akan buang sebelah kiri. Sehingga high yang baru itu adalah mid 1. Tapi kalau ternyata lebih kecil, maka low yang baru itu didapat dari mid plus 1. Tapi jika semuanya sudah dikunjungi dan tidak ketemu, maka akan return min 1. Sedangkan untuk rekursif, sama saja. Apabila low-nya ternyata sudah lebih dari high, maka kita akan return min 1, artinya tidak ketemu. Kita akan cari mid-nya dari low plus high bagi 2. Kemudian kita cek apakah mid-nya sama dengan key. Jika sama, kita akan return mid. Tapi jika lebih besar, maka kita akan memanggil rekursi dengan nilai mid min 1 itu menjadi nilai high yang baru. Jadi sebelah kanannya berubah low ke mid min 1. Atau jika lebih kecil, maka akan berubah mid plus 1 sama high. Jadi mid plus 1 menjadi low yang baru dan high-nya tetap. Jadi perbedaan antara linear search dan binary search itu adalah linear search itu nggak perlu di-sort, nggak apa-apa. Nah, kalau binary search ini harus di-sort. Time complexity-nya linear search itu adalah O(n), sedangkan binary search O log n. Nah, implementasi dari linear search ini lebih simple dibanding dari binary search. Tapi performance-nya lebih lambat dibanding binary search. Nah, lalu kesimpulan dari semua materi yang udah kami bahas bersama, yaitu algoritma searching itu berperan penting untuk menemukan data dalam struktur seperti array atau list. Nah, linear search ini mudah dipahami dan bisa digunakan pada data yang tidak terurut, tapi kurang efisien kalau misalnya jumlah datanya ini lebih besar. Sementara itu, binary search itu lebih cepat karena hanya membutuhkan O log n aja, namun hanya bisa diterapkan pada data yang sudah terurut. Dengan kata lain, pemilihan algoritma itu harus menyesuaikan kondisi yang ada. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.